Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yusnita dari kelas 1 CTKI dengan NIM 43225017. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha dalam fisika. Dalam fisika, usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh perpindahannya. Usaha dihitung dengan mengalihkan gaya dengan perpindahan yang searah dan memiliki satuan joule. Jika tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha yang dilakukan, terlepas dari seberapa besar gaya yang diberikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai usaha pada mekanik energi dan listrik. Yang pertama yaitu usaha mekanik. Adalah usaha dalam konteks mekanika, yaitu usaha yang terjadi karena gaya menyebabkan perpindahan benda secara fisik. Usaha mekanik adalah besarnya energi yang diberikan oleh suatu gaya pada benda sehingga benda mengalami perpindahan. Di sini rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Keterangannya, W itu lambang dari usaha, satuannya adalah joule. Sedangkan F itu adalah lambang dari besar gaya yang satuannya adalah Newton. Selanjutnya itu ada S, yaitu perpindahan benda dalam satuan meter. Dan selanjutnya cos theta itu sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Baiklah, yang pertama itu ada usaha pada gaya konstan. Jika gaya yang bekerja pada benda konstan dan searah dengan perpindahan. Nah, di sini rumusnya itu W sama dengan F dikali S, di mana F ini adalah gaya dalam satuan Newton dan S ini adalah perpindahan. Sedangkan W adalah usaha dalam satuan joule. Nah, yang kedua itu ada usaha pada gaya yang berubah. Yang di sini rumusnya yaitu W sama dengan integral x2 x1 fx dx. Dengan keterangan W itu adalah usaha dalam satuan joule, fx adalah gaya sebagai fungsi posisi x atau gaya berubah-ubah atau tidak konstan. Sedangkan x1, x2 batas posisi awal sampai posisi akhir. Nah, contoh soal, sebuah benda didorong dengan gaya 12 Newton dan bergerak sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya tersebut? Baiklah, penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W ini adalah usaha, F ini adalah gaya, dan S ini adalah perpindahan. Nah, gaya yang diberikan itu sebesar 12 Newton dikali dengan perpindahannya sejauh 4 meter. Jadi 12 dikali 4 sama dengan 48 joule. Jadi usahanya yaitu 48 joule. Baik, selanjutnya ada usaha energi, yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu gaya sehingga menyebabkan perubahan energi pada suatu benda. Artinya, usaha sama dengan perubahan energi yang terjadi pada benda ketika gaya bekerja. Nah, beberapa energi yang akan dibahas yaitu yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Nah, yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, semakin besar pula energi kinetiknya. Di sini rumus dari energi kinetik yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, di mana energi kinetik dalam satuan joule, M melambangkan massa dalam satuan kilogram, dan V melambangkan kelajuan benda dalam satuan meter per sekon.
Nah, contoh soalnya, sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitung energi kinetik bola tersebut. Nah, di sini angka-angka yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 1/2 massanya yaitu 2 kg. Jadi di sini 2 dikali dengan kecepatan. Di sini kecepatannya adalah 5 meter per sekon dikuadratkan. Maka 1 dikali 2 dan dibagi 2 itu sama dengan 1 dikali 5 kuadrat yaitu 25. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25 Joule. Jadi energi kinetik dari bola tersebut adalah 25 Joule. Selanjutnya yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena posisi, susunan, atau keadaannya yang dapat melakukan usaha. Ketika benda dinaikkan ke suatu ketinggian terhadap permukaan bumi, gaya gravitasi bekerja pada benda tersebut. Maka rumusnya yaitu energi potensial sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa objek atau massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian objek di atas suatu titik referensi. Selanjutnya ada energi potensial pada pegas, yaitu energi yang tersimpan pada pegas ketika pegas direnggangkan atau ditekan. Rumusnya adalah energi potensial sama dengan 1/2 K dikali X kuadrat, di mana K itu adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, X adalah pertambahan panjang atau pemampatan pegas dalam satuan meter. Selanjutnya, contoh soal, sebuah buku bermassa 2 kg diletakkan di rak setinggi 1,5 meter dari lantai. Hitung energi potensial gravitasinya. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini energi potensial yaitu M dikali G dikali H. Nah, di sini energi potensial massanya yaitu 2 kg, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan dikali 1,5 ini adalah ketinggian atau H. Jadi 2 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 30 Joule. Jadi energi potensialnya sama dengan 30 Joule. Nah, selanjutnya contoh soal untuk pegas. Sebuah pegas memiliki konstanta K sama dengan 200 Newton per meter dan ditarik sejauh 0,1 m. Hitung energi potensial pegas tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus pada energi potensial pegas itu 1/2 kali K dikali X kuadrat. Di sini 1/2 dikali K ini sama dengan 200 dan X ini sama dengan 0,1 kuadrat. Di sini 0,1 kuadrat itu sama dengan 0,01. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 1 kali 200 sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Maka 100 dikali 0,01 sama dengan 1 Joule. Jadi energi potensial pegas tersebut adalah 1 Joule. Nah, selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah total energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan dan posisinya. Energi ini merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Maka rumusnya energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, contoh soalnya, sebuah benda memiliki energi kinetik 30 Joule dan energi potensial 50 Joule. Hitung energi mekanik benda tersebut. Nah, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekaniknya adalah 30 Joule dan energi potensialnya yaitu 50 Joule. Jadi 30 ditambah 50 sama dengan 80 Joule. Jadi energi mekaniknya adalah 80 Joule. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada usaha listrik.
Usaha listrik adalah energi yang dilakukan oleh atau terhadap muatan listrik ketika muatan berpindah dalam suatu medan listrik. Dengan kata lain, ini adalah energi listrik yang digunakan atau diterima oleh muatan listrik. Nah, di sini ada beberapa rumus yang digunakan pada usaha listrik. Yang pertama yaitu usaha listrik atau disimbolkan dengan W adalah energi yang dipindahkan oleh muatan listrik atau Q ketika melewati beda potensial atau tegangan dalam satuan volt atau dilambangkan dengan V. Semakin besar tegangan atau muatan, maka makin besar usaha listriknya. Di sini rumusnya itu W sama dengan V dikali Q, di mana W ini yaitu usaha listrik dalam satuan joule, V ini merupakan tegangan listrik dalam satuan volt, dan Q ini muatan listrik dalam satuan coulomb. Nah, yang kedua yaitu karena arus listrik atau dilambangkan dengan I adalah laju aliran muatan, yaitu I sama dengan Q per T. Maka muatan dapat ditulis Q sama dengan I dikali T. Dengan demikian, usaha listrik bisa dihitung dari tegangan arus dan waktu arus mengalir. Nah, jika ada waktu, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu W sama dengan V dikali I dikali T, di mana I adalah arus listrik dalam satuan ampere, T adalah waktu arus mengalir dalam satuan detik atau sekon, dan V tadi yaitu tegangan listrik, sedangkan W adalah usaha listrik. Dan yang ketiga yaitu dengan hukum Ohm. Tegangan bisa diganti V sama dengan I dikali R, sehingga usaha listrik juga dapat dihitung berdasarkan arus, hambatan atau R, dan waktu. Nah, di sini R itu dilambangkan dengan hambatan listrik dalam satuan ohm, dan R itu dan I dilambangkan sebagai arus listrik, sedangkan T adalah waktu. Nah, jika di soal dipertanyakan soal ada data tentang arus listrik dan waktu, maka digunakan rumus yang kedua. Sedangkan jika ada hambatan, maka digunakan rumus ketiga. Nah, contoh soal, sebuah lampu dialiri arus sama dengan 3 ampere selama 20 sekon dengan tegangan sama dengan 12 volt. Hitung usaha listrik yang dilakukan. Ini digunakan rumus nomor 2 karena di sini ada arus listrik dan waktu. Rumusnya itu W sama dengan V dikali I dikali T. V-nya ini sama dengan 12, I-nya sama dengan 3, dan T-nya sama dengan 20. Maka 12 dikali 3 dikali 20 sama dengan 720 joule. Nah, mungkin hanya itu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.